Shalom. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, kita sapa sekali lagi ya Mami ya. Iya. 1, 2, 3 ya. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya selalu baik. Cinta Yesus ya. Terpuji Tuhan kita. Hari ini kita mau beribadah kembali di hari Minggu yang ceria ini. Ada mataharinya, ada awannya di atas. Nah, Iya nih Kak ya, kayaknya ramai ya Kak ya. pasti rame. Teman-teman di rumah juga pasti selalu sukacita dan bahagia. Amin. Kita Iya. mau mulai ibadah kita dengan angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Adik-adik di rumah silakan duduk yang tertib. Ya, duduk yang tertib. Dan kita berdoa. Ya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, menemani kami dari awal ibadah kami ini Tuhan hingga akhirnya nanti. Tuhan yang tetap membimbing kami, Tuhan yang tetap menjagai kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami semuanya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap membimbing dia, kiranya Tuhan tetap menjaga mereka semuanya Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan tetap berada di dalam dia Bapa. Dan juga Tuhan kami mau bersama-sama mereka dengan di tempat ini untuk beribadah Bapa. Kiranya Tuhan juga terus menyertai kami semuanya. Guru KKR juga Tuhan berkati sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tadi kita bilang hari ini kurasa bahagia. Hari ini hari apa sih Mami? Ya hari ini kan hari Minggu Kak. Hari Minggu. Iya. Hari Minggu harinya? Hari Minggu itu harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Kita mau puji Tuhan kita lagi dengan bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita sama-sama bernyanyi ya. Yang di rumah juga semuanya kita bernyanyi. Iya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
semua hari harinya Tuhan. Tidak hari Minggu saja kan Kak? Bukan Mami, semua hari. Iya, semuanya hari berarti harinya Tuhan. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan nanti oleh kakak Detasar kita. Temanya tentang Apa ya Kak? tentang nubuat penderitaan Yesus. Nubuat penderitaan? Penderitaan Yesus. Oh, Yesus iya, menderita dengan tanda, ada tandanya lah Mami. Ada tanda apa? Apa tanda? Ada tanda paku Di kaki dan di dan di tangan. tangan. Ada tanda La tanda tombak menusuk di lambung. sebelah kiri apa sebelah kanan? Lambungnya Sebelah kanan, Kak. ya. Iya. Kita mau angkat pujian kita. Apa? Sorry. Tanda paku di kaki dan tangan. Iya, ada tanda paku di kaki dan di tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, tunda semua yang mengikut Dia. Ramai orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya, tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, tunda semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Iya Kak, berarti orang yang tidak bisa melihat juga percaya kepada Tuhan Tuhan. harus percaya. Iya Kak ya. Nah, Nah, selanjutnya Kak kita akan mengangkatkan pujian kembali. Satu buah lagu lagi. Yesus disalib. Disalib. Tanda paku tadi kata itu karena Yesus disalib, Mami. Nah, itu tanda cintanya. Tanda cintanya Cinta sama kepada- siapa aja sih? Cinta sama siapa aja? Cintanya semua orang yang percaya kepadanya loh Kak. Oh, iya. Iya, jadi anak-anak di rumah juga tanda cinta Tuhan itu ada bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita. Iya. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sama kamu ya, kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Sekarang untuk semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Ya. Ya, berarti kalau kita cinta Tuhan, dosa kita dihapuskan ya Kak ya? Iya Mami, Yesus kan sudah disalib. Iya ya. Dan itu betul tanda juga. tanda cintanya ke semua orang. Semua orang berdosa.
semua orang yang berdosa dan percaya ya, Kak. Iya. Hari ini setelah sebentar lagi kita mau angkatkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah sedia Alkitabnya, duduk tertib. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkatkan satu buah pujian ya, Kak ya. Iya. Teruh kayu silangdu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam hati dan pikiran kami nantinya Bapa. Bapa dalam sorga, ini doa dan permohonan kami serahkan melalui suatu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Ya, dibuka semua Alkitabnya ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Kakak akan bacakan dari depan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, shalom untuk adik-adik semuanya. Nah, tema kita pada hari ini nubuat penderitaan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah kira-kira tahu enggak ya apa yang dimaksud dengan nubuat? Apa ya nubuat? Nah, nubuat itu artinya adalah wahyu ataupun perintah ataupun firman. Nah, jadi pada hari ini kita belajar mengenai nubuatan Nabi Yesaya. Nah, berarti nubuat Nabi Yesaya ini adalah perkataan yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya akan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Nah, perkataan itu terjadi sesuai dengan apa yang dituliskannya. Nah, hari ini kita belajar tentang nubuat penderitaan Yesus. Ya. Nubuat penderitaan Yesus. Nah, semua isi Alkitab, semua bahan Alkitab kita itu tentang nubuat. Ya. Nubuat penderitaan Yesus. Nah, bisa kita lihat di dalam Alkitab kita ini tadi, di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ketiga, katanya, ia dihina dan dihindari orang. Mari kita bayangkan ketika kita dihina, kita dihindari oleh banyak orang, ketika kita ditindas, apa yang kita lakukan? Mungkin kita emosi ya. Kenapa sih harus seperti ini? Ataupun adik-adik mungkin menangis. Kenapa? Aku diejek, aku dihina, aku dipermalukan, ya. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ketika ia dihina, ketika dia dihindari orang, dia memang mengalami penderitaan. Tetapi dia tidak putus asa ya. Dia tidak berbuat apa-apa. Malah dia mengampuni. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit siapa itu? Penyakit kita semua manusia. Penyakit kakak, penyakit adik-adik semua, orang tua kita, dan semua orang yang ada di dunia ini. Nah, padahal awalnya ya, mungkin kita mengira bahwa ya mungkin sudah seperti itu sewajarnya, ataupun mungkin ya kita mengira bahwa mungkin itu kutukan ya. Tetapi tidak. Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus ditindas, Tuhan Yesus dihindari orang banyak. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan dosa, Tuhan Yesus ternyata yang menggantikan kita. Yang harusnya kita yang dihindari, yang harusnya kita yang dihina, yang harusnya kita dicambuk, yang harusnya kita dipukul, tetapi Yesus yang telah ambil bagian di dalam kehidupan kita. Nah, dapat kita lihat ya di Alkitab kita bahwa Yesus itu dihina, Yesus itu dihindari, Yesus itu penuh dengan
kesengsaraan. Orang-orang tidak mau mengenal Yesus. Ya. Kalau kita berpikir sungguh kasihan Tuhan Yesus. Sungguh kasihan ya Tuhan Yesus. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia dihina, dia dicambuk, dia direndahkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari semua itu? Yaitu harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, kenapa ya Tuhan Yesus itu mau menderita? Kenapa ya Tuhan Yesus itu mau menggantikan nyawa kita? Ketika kita sudah melakukan kesalahan, kenapa Tuhan Yesus itu mau menolong kita? Ya. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan pemberontakan, semuanya ditanggung oleh Yesus. Semua kesalahan kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kenapa ya kira-kira? Nah, karena Tuhan Yesus melakukan itu karena Dia sangat mengasihi manusia. Yesus mengasihi kakak, Yesus mengasihi adik-adik semua, Yesus mengasihi orang tua kita semua, dan semuanya, seluruh dunia ini Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, minggu ini disebut dengan Minggu Pasion, yang artinya adalah merenungkan kembali bagaimana penderitaan yang dihadapi oleh Yesus. Nah, mungkin kadangkala kita banyak berbuat kesalahan ya. Mungkin yang suka berantem, yang suka pukul-pukul adiknya di rumah, ataupun mungkin ada kalian yang suka melawan orang tua, ya. Agar semuanya diubahkan menjadi yang lebih baik ya. Nah, mulai hari ini kita diajarkan untuk berbuat baik. Tidak lagi melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kita sudah dibersihkan oleh Yesus. Kita sudah disucikan. Dosa-dosa kita sudah ditebus. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita bersyukur untuk cinta Tuhan. Buat kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mau menderita demi kita anak-anaknya. Ketika kita suka berbohong, ya, ketika kita suka melakukan kejahatan, ataupun ketika kita suka memfitnah teman kita, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, mari kita berbalik ke arah yang lebih baik, ya. Ya, kakak harapkan semua adik-adik kakak yang sedang nonton live streaming ini, supaya kita menjadi anak yang baik. Supaya kita menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, mari kita ingat kembali ya. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, ketika Ia dihina, ketika Dia dihindari banyak orang, ketika Dia mengalami kesengsaraan, penderitaan, Dia ditikam, Dia diremukkan, dan Dia tidak dianggap orang lain. Dapat kita
bayangkan ya, bagaimana pada saat itu penderitaan tentang Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa ya, betapa hebatnya Tuhan Yesus. Betapa dia mencintai kita anak-anaknya. Dia merelakan dirinya dicambuk, dipukul, sampai mengeluarkan darah dari tubuhnya. Demi apa? Demi kita manusia, demi kakak, demi adik-adik semua, demi orang tua kita. Ya. Nah, dan oleh sebab itu, mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tetap memuliakan nama Tuhan yang sudah mau mengorbankan dirinya, yang sudah mau mengorbankan nyawanya bagi kita, anak-anaknya. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya yang di rumah, mari kita berbuat baik. Nah, hanya itu yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini Bapa. Ajari kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami selalu untuk mengucap syukur Bapa buat nyawa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Bapa supaya kami tetap bersyukur di dalam segala hal Bapa. Bapa dalam sorga, ini doa dan permohonan kami. Kami datang melalui suatu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Cek. Ya, terpuji Tuhan kita untuk firman yang sudah kita dengar. Kita mendengar firman Tuhan tadi tentang nubuat penderitaan Yesus. Dan Mami, nubuat penderitaan itu menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita mau angkat pujian kita, lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Bang Yuda, tapi diselaukan ya Bang Yud. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Disebut anak Allah, kita disebut anak Allah. Dan sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan mengangkatkan pujian sayang-sayang disayang. Iya, Tuhan sayang kepada kita ya Kak ya. Iya. Iya. Makanya Yesus sudah disalibkan. Disalibkan.
doa syafaat kita. Untuk doa syafaat, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga ke penghujung peribadahan kami pada hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik kami yang sedang beribadah pada hari ini Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berkati persekolahan mereka Bapa. Ingatkan mereka selalu untuk belajar supaya dapat membanggakan kedua orang tua mereka Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka Bapa, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini, baik itu pembawa pujian, baik itu pemusik, serta tim multimedia Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berkati persekolahan mereka, berkati perkuliahan mereka, berkati pekerjaan mereka Bapa, serta berikan mereka tetap semangat dalam melayani-Mu Bapa. Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadahan kami ini Bapa. Begitu juga aktivitas kami selanjutnya, kiranya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat Bapa, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami datang melalui suatu nama yang indah, Yesus Kristus, yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Untuk menutup ibadah kita mau angkatkan pujian kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa. Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.